Pak Jalal, seorang pria berusia 68 tahun yang telah berjuang melawan diabetes lebih dari 10 tahun, tiba-tiba jatuh pingsan di dapurnya karena lupa menyuntik insulin, meskipun ia sudah rutin melakukan terapi tersebut. Dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa fluktuasi gula darah yang tidak terkontrol bisa menyebabkan komplikasi berbahaya, seperti kelelahan ekstrim, infeksi, hingga koma. Sehingga cerita ini menjadi pengingat betapa pentingnya disiplin, pengawasan, dan dukungan keluarga bagi lansia yang hidup dengan diabetes, serta bagaimana perubahan sederhana dalam gaya hidup dan pemantauan dapat membuat perbedaan besar dalam menjaga kesehatan mereka, terutama saat mereka tinggal sendiri dan rentan terhadap lupa atau ketakutan akan sakit. Mengelola gula darah pada lansia memang bukan hal yang mudah, terutama bagi mereka yang sudah bertahun-tahun hidup dengan diabetes. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang mulai lupa jadwal pengobatan, merasa tidak butuh obat jika mereka merasa sehat, atau malah takut untuk menyuntik insulin karena khawatir merasa sakit. Padahal, fluktuasi kadar gula darah yang tidak terkontrol bisa memicu beragam komplikasi serius, mulai dari kelelahan, gangguan penglihatan, hingga kondisi yang lebih parah seperti koma hiperglikemia. Kehidupan sehari-hari lansia dengan diabetes membutuhkan lebih dari sekedar obat, tetapi juga kesadaran akan pentingnya disiplin, edukasi yang jelas, serta dukungan dari keluarga agar mereka bisa menjalani terapi dengan aman dan nyaman. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana keteraturan, perhatian, dan perubahan kecil dapat membantu lansia menjaga kesehatan gula darah mereka dengan lebih baik. Pak Jalal, 68 tahun, dulu rajin menyuntik insulin. Tapi sejak tinggal sendiri karena istrinya wafat, ia jadi sering lupa. Kadang merasa tidak butuh kalau merasa sehat. Kadang sengaja menunda karena takut sakit. Gejala awal yang muncul? Cepat haus dan sering buang air kecil. Salah satu gejala pertama yang sering muncul pada penderita diabetes adalah rasa haus yang berlebihan, yang dikenal dengan sebutan polidipsia. Hal ini terjadi karena kadar gula darah yang tinggi memaksa ginjal untuk bekerja lebih keras dalam memproses glukosa, menyebabkan tubuh mengeluarkan lebih banyak cairan. Sebagai respons, tubuh merasa dehidrasi dan merangsang rasa haus yang kuat. Ketika tubuh mencoba untuk mengeluarkan kelebihan gula melalui urin, hal ini menyebabkan penderita menjadi sering buang air kecil atau yang dikenal dengan istilah poliuria. Kondisi ini sangat mengganggu dan dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan, yang pada gilirannya menyebabkan kelelahan, pusing, dan dehidrasi. Jika gejala ini dibiarkan, bisa meningkatkan resiko masalah ginjal dan gangguan lainnya. Berat badan turun tanpa sebab. Penurunan berat badan yang signifikan tanpa adanya perubahan pola makan atau aktivitas fisik merupakan gejala yang perlu diwaspadai pada penderita diabetes. Ketika tubuh tidak dapat memproses glukosa dengan efisien karena kekurangan insulin atau resistensi insulin, tubuh mulai menggunakan lemak dan otot untuk energi. Proses ini menyebabkan penurunan berat badan meskipun asupan kalori tetap normal. Selain itu, pengeluaran glukosa yang tidak terpakai dalam darah bisa mengarah pada hilangnya cadangan energi tubuh. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan ini seringkali diabaikan, padahal itu bisa menjadi indikasi ketidakseimbangan metabolisme yang memerlukan perhatian medis segera. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan malnutrisi dan gangguan keseimbangan tubuh yang lebih serius, mudah lelah dan sering mengantuk. Kelelahan yang berlebihan atau rasa mengantuk yang berlarut-larut adalah gejala umum yang dialami penderita diabetes, terutama ketika kadar gula darah mereka tidak terkontrol. Ketika glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh karena kekurangan insulin atau resistensi insulin, tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup. Akibatnya, penderita merasa lelah dan lesu, bahkan setelah tidur cukup atau beristirahat. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi dapat mengganggu kualitas tidur, menyebabkan penderita merasa tidak segar saat bangun tidur dan mengalami rasa kantuk sepanjang hari. Jika gejala ini berlanjut, kondisi ini bisa berdampak pada kualitas hidup, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular serta masalah kesehatan lainnya. Luka kecil di kaki tidak kunjung sembuh. Diabetes dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyembuhkan luka, terutama pada kaki, akibat gangguan sirkulasi darah dan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh.
Penderita diabetes cenderung mengalami penurunan aliran darah ke ekstremitas bawah yang mengurangi jumlah oksigen dan nutrisi yang sampai ke luka, memperlambat proses penyembuhan. Luka kecil di kaki, seperti lecet atau goresan yang biasanya dapat sembuh dengan cepat, bisa memakan waktu lebih lama untuk sembuh pada penderita diabetes. Jika dibiarkan, luka yang tidak sembuh bisa berkembang menjadi infeksi serius yang pada akhirnya dapat mengarah pada gangren atau bahkan amputasi pada kasus yang parah. Penting bagi penderita diabetes untuk memeriksa kaki mereka secara rutin dan segera mengatasi masalah luka untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Sampai suatu hari, ia jatuh pingsan di dapur. Gula darahnya saat itu 380 mg per desiliter, jauh di atas normal. Untungnya, anaknya datang menjenguk di hari yang sama dan segera membawanya ke UGD. Setelah kejadian itu, anak Pak Jalal mulai melakukan beberapa langkah nyata. Membuat jadwal suntik insulin yang ditempel di dinding dapur. Mengatur jadwal suntik insulin secara teratur sangat penting untuk memastikan kadar gula darah tetap stabil. Dengan menempelkan jadwal suntik insulin yang jelas di tempat yang mudah terlihat, seperti di dinding dapur, Pak Jalal menjadi lebih mudah mengingat waktu yang tepat untuk melakukan suntikan. Ini membantu mengurangi risiko kelupaan atau penundaan dalam pengobatan. Visualisasi jadwal di tempat yang sering dilihat membuat proses ini menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Selain itu, menggunakan jadwal yang mudah diakses juga memberikan pengingat konstan untuk memastikan pengobatan dilakukan tepat waktu sehingga kadar gula darah tetap terkontrol dengan baik. Menggunakan alarm HP sebagai pengingat harian. Teknologi dapat membantu dalam pengingat pengobatan, terutama bagi lansia yang mungkin sering lupa. Dengan mengatur alarm di ponsel sebagai pengingat harian untuk menyuntik insulin, Pak Jalal memiliki sistem pengingat yang lebih fleksibel dan efektif. Pengingat ini dapat diprogram untuk berbunyi pada waktu tertentu setiap hari, memastikan bahwa tidak ada dosis yang terlewat. Alarm juga mengurangi ketergantungan pada pengingat fisik, seperti jadwal yang ditempel, sehingga memberi kemudahan bagi Pak Jalal untuk mengingat terapi meskipun dalam kondisi yang sibuk atau terganggu. Mengganti alat suntik dengan insulin pen yang lebih mudah digunakan. Bagi lansia, penggunaan alat medis yang lebih mudah dan nyaman sangat penting. Insulin pen yang lebih praktis dan mudah digunakan daripada jarum suntik tradisional bisa menjadi solusi efektif bagi Pak Jalal. Dengan desain yang lebih ergonomis, insulin pen memungkinkan penggunanya untuk menyuntik dengan lebih akurat dan cepat. Ini juga mengurangi rasa takut atau kekhawatiran terhadap prosedur suntik, yang bisa menjadi penghalang bagi lansia untuk rutin melakukan terapi mereka. Dengan penggunaan insulin pen, Pak Jalal dapat melakukan pengobatan dengan lebih mandiri, mengurangi beban keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup. Mengawasi kadar gula darah seminggu sekali secara mandiri. Pemantauan kadar gula darah secara teratur sangat penting untuk mengontrol diabetes. Dengan melakukan pengecekan kadar gula darah seminggu sekali secara mandiri, Pak Jalal bisa memantau apakah terapinya berjalan dengan baik atau ada perubahan yang perlu diperhatikan. Pemantauan ini memberi data langsung tentang bagaimana tubuh merespons pengobatan insulin dan bisa membantu dalam menentukan apakah dosis perlu disesuaikan. Melakukan pengecekan gula darah di rumah juga memberi Pak Jalal rasa kontrol dan kesadaran akan kondisinya, yang sangat membantu dalam mencegah komplikasi lebih lanjut. Memasak menu harian yang ramah diabetes, rendah gula dan karbo sederhana. Mengatur pola makan yang sehat merupakan bagian penting dari pengelolaan diabetes. Dengan memasak menu harian yang rendah gula dan menggunakan karbohidrat sederhana, Pak Jalal dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang hari. Makanan seperti sayuran segar, ikan, daging tanpa lemak, dan biji-bijian utuh, serta menghindari makanan yang mengandung gula tambahan, sangat membantu dalam mengendalikan fluktuasi gula darah.
Dengan bantuan keluarga, Pak Jalal dapat memastikan makanan yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan diet diabetesnya, sehingga mendukung keberhasilan pengobatan insulin dan memperbaiki kualitas hidupnya. Mengajak Pak Jalal rutin jalan pagi 20 menit. Olahraga ringan seperti jalan pagi dapat sangat bermanfaat bagi penderita diabetes karena membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi kadar gula darah. Mengajak Pak Jalal untuk berjalan kaki selama 20 menit setiap pagi memberikan kesempatan baginya untuk bergerak dan menjaga kesehatannya secara keseluruhan. Aktivitas fisik ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan diabetes, tetapi juga meningkatkan stamina, menjaga kesehatan jantung, serta mencegah komplikasi terkait diabetes seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Selain itu, aktivitas fisik ringan yang rutin juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk berinteraksi dan mengawasi kondisi Pak Jalal. Mengedukasi tentang tanda-tanda gula darah tinggi atau rendah. Edukasi mengenai tanda-tanda gula darah yang tinggi atau rendah sangat penting untuk memastikan Pak Jalal bisa mengenali gejala-gejala yang berbahaya. Dengan mengajarkan Pak Jalal untuk mengenali tanda-tanda hiperglikemia, gula darah tinggi, dan hipoglikemia, gula darah rendah, seperti rasa lapar yang berlebihan, pusing, atau gemetar, ia dapat segera melakukan langkah yang diperlukan untuk menanganinya. Pemahaman tentang kondisi tubuh ini juga meningkatkan rasa aman, karena Pak Jalal bisa lebih cepat merespons jika kadar gula darahnya tidak stabil. Edukasi ini memberikan keterampilan penting yang membantunya menjalani hidup dengan lebih baik meskipun dalam kondisi yang rentan. Mengundang kader posyandu lansia untuk kunjungan sebulan sekali. Kunjungan rutin dari kader posyandu lansia membantu memastikan bahwa Pak Jalal tetap mendapat perhatian medis dan sosial yang dibutuhkan. Dengan adanya kader posyandu yang datang sebulan sekali, Pak Jalal bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mendiskusikan keluhan, serta menerima saran dan edukasi tentang pengelolaan diabetes. Kunjungan ini juga memberikan kesempatan untuk memantau perubahan dalam kondisi Pak Jalal, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah kesehatan lebih awal sebelum menjadi lebih serius. Selain itu, kader posyandu seringkali membawa informasi terbaru tentang perawatan diabetes yang dapat sangat membantu dalam pengobatan jangka panjang. Kini Pak Jalal tidak hanya lebih sehat, tapi juga merasa diperhatikan. Ia bilang, suntik insulin itu nggak seberapa, asal tahu manfaatnya dan ada yang ngingetin dengan sabar. Pengobatan diabetes pada lansia bukan hanya soal mengonsumsi obat atau menyuntik insulin secara teratur, tetapi lebih kepada kedisiplinan, perhatian, dan dukungan yang berkelanjutan. Banyak lansia yang tidak menolak pengobatan, namun mereka seringkali bingung, lupa, atau bahkan takut akan efek sampingnya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pengingat, dukungan emosional, dan edukasi yang diperlukan untuk memastikan terapi diabetes dijalani dengan benar. Keluarga bukan hanya pengingat, tetapi juga pendamping yang sabar, yang membantu lansia memahami pentingnya menjaga kadar gula darah tetap stabil agar mereka bisa menikmati hari tua dengan nyaman dan sehat. Menjaga kestabilan gula darah bukan sekedar angka, tetapi tentang kualitas hidup dan memastikan lansia bisa menjalani hari-hari mereka dengan lebih baik tanpa rasa khawatir atau kesulitan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan informasi penting ini. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda, jadi tuliskan di kolom komentar doa apa yang Anda inginkan di usia senja. Semoga segala doa kita terkabul dan semoga para penonton selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan jaga kesehatan.